Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun galau ataupun walaupun sad, kita tetap baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor yang saya beli sendiri, yaitu di harga 600 ribuan. Itu udah 22 inci dan sudah full HD coy. Ini harganya bener-bener 600 ribuan. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, jadi ini dia adalah sebuah paketnya. Ini masih di packing, belum saya buka. Dan langsung aja kita buka ya, karena ini first time kita membuka untuk si monitornya ini. Apakah dia bakal bagus? Untuk packagingnya ini menurut saya bagus ya. Seenggaknya dia ada di bubble warpin, tapi kayaknya ini ada doublean lagi, yaitu sebuah kardus. Mantap lah, daripada nggak sama sekali ya kan. Dan ini sudah mulai kelihatan. Jeng. Mereknya apa sih bang? Buat mereknya sih ini ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terkenal. Cuman ini merek-merek ya, merek-merek murahan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Karena berhubung channel ini adalah channel Kerehore, jadi kita bakalan membahas si monitor Kerehore ini. Dia udah 22 inch dan sudah full HD. Makanya saya coba pilih untuk di review. Dan langsung aja kita lihat untuk box di luarnya. Jang. Ini dia 22 inch 180 F full HD AMOLED panel 75 Hz. Wah gila, 600 ribuan kita udah dapet monitor yang sudah memiliki panel OLED 75 Hz. Mantap kan? Ini mereknya dari iVision. Nggak tahu sih merek apa. Mungkin merek Cina punya ya. Nah, ini dia monitornya. Oke, langsung aja kita buka. Wah. Wow, di sini udah langsung kelihatan ya. Kabel power yang cukup panjang. Paling setengah meter ini mah. Terus itu kita dapat apa ini? Nah, ini dia adaptornya. Kita cek dulu untuk peripheralnya. Ya, biasalah. Ini adaptor yang kopong kaleng-kaleng gitu, cuman ya sesuai dengan harga. Tapi menurut saya ini udah termasuk bagus lah untuk finishingnya. Terasa solid. Cuman ya kerasa plastik lah sih. Ini keterangannya outputnya 12 ampere, 12 volt 3 ampere. Mungkin di sini bisa kelihatan nggak sih dia dari kamera situ? Nggak tahu lah. Tapi inilah spesifikasinya. Oke, kita lanjut ke peripheral yang lainnya. Kita dapat apa lagi nih? Oh, ini ada lagi nih. Kayaknya ini kakinya deh. Kita ngambil satu-satu ya. Dan untuk kakinya ini modelnya model V begini ya. Saya milih yang ini karena terlihat minimalis, ya, biar bagus juga gitu kan. Dan langsung aja kita buka untuk komponen utamanya. Gimana ini cara bukanya? Geser aja dah. Tarik. Jang. Wow. Ini 22 inci ya. Ini ada apa lagi nih? Ada kabel HDMI dan buku-buku petunjuk. Ini kita masukin dulu biar enak. Dan ini kita mendapatkan sebuah kabel HDMI, high speed kabel ini. Oke. Nextnya kita dapat ini buat stand si monitornya. Ini ada baut, terus ada apa? Buat standnya ini. Oke, lumayan. Terus ini dapat buku panduan pengguna. Dan kita langsung aja ke yang utamanya. Ini dia, sebuah monitor. Dia diplastikin semua, gile. Dan untuk plastiknya ini mau saya kletek atau enggak itu masalah utamanya. Tapi yang pertama kita bakalan mencoba untuk merakit si standnya dulu deh. Ini ada ini. Yang mana dulu ya kayaknya? Ini dulu. Terus itu pasang ini. Bagaimana ini bijir? Hah. Oke, begini. Nah,
gini. Terus tuh tadi mana tadi baut? Ini bautnya 2, tinggal dipasang. Ini di sini, ini di sini. Dan kita membutuhkan sebuah obeng. Tinggal kita baut-bautin aja. Nggak perlu terlalu kencang sebenarnya, secukupnya aja. Soalnya dia bahannya plastik, takutnya kalau kencang-kencang bisa dol, patah, atau dratnya udah nggak ngunci lagi gitu. Oke Nes, sudah. Terus itu kita butuh yang namanya ini. Yang mana ini? Balik nggak? Ini dulu deh. Aku balik coy. Hah, gimana sih? Oh alah. Nah, tinggal si stand bawahnya. Oke, sudah jadi. Jenjang. Tampilannya udah kayak di ini ya, di tempat-tempat toko-toko gitu. Dia masih ada stikernya. Oke, langsung kita coba untuk hidupkan. Apakah dia bisa hidup? Karena ini benar-benar first time kita buka. Di kabelnya tinggal dicolok aja sebenarnya. Nah, ini juga. Terus dicolok. Dan untuk portnya ini ada port HDMI, VGA, dan juga untuk inputnya ya, atau powernya. Ini kita colok di power di sini. Nah, sudah. Sekalian dah kabel HDMI-nya, biar nggak bolak-balik. Oke, kabel HDMI sudah terpasang. Tinggal kita colokkan ini ke stop kontak. Dan ini sudah hidup ya. Ini keadaannya agak kotor dikit. Tidak ada signal. Oke, monitornya sudah kita colok dan ternyata dia hidup dengan normal. Kita coba dulu untuk colokin ini ke inputnya. Dan dia sudah nampil. Dan ini dia untuk warna yang dihasilkan. Menurut kalian gimana ya? Di adaptornya ini dia nampilin indikator hijau yang menandakan dia udah tercolok ke powernya. Untuk warna yang dihasilkan menurut saya ini sih udah cukup untuk di kelasnya di harga 600 ribuan. Ini udah cukup banget. Ini bakalan kita kletekin dulu deh biar tampilannya lebih elegan gitu kan. Satu. Yang kedua. Aduh, nabrak. Mantap kali, Bos. Nah, tampilannya ini lebih elegan. Tinggal itu kita melepaskan si plastik yang di layar. Oke, jadi ini si monitornya sudah kita kletek-kletekin untuk si plastiknya dan terlihat begitu clean dan gini. Untuk layarnya ini sih mantep kali ya. Untuk pengaturannya kayaknya normal-normal aja deh. Dan ini kayak ngatur kontras oke. Ngatur kecerahan maksimal di segini ya. Coba kita agak redupin. Untuk UI yang dimilikinya itu ya sama seperti pada monitor-monitor murah lainnya ya. Rata-rata memang begini, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia udah ada setting-settingannya. Kecerahan sampai 0%. Kayaknya nggak ngaruh deh. Mau disampai 100% juga warnanya nggak begitu-begitu aja anjir. Dia ada mode eco, DCR, cahaya biru, atau blue light. Tapi untuk warna yang dihasilin ini oke nih, udah kelihatan terang dikit kayak lah. Lumayan. Coba untuk mode cahaya biru atau blue light-nya 80%, 70%, 50% mati. Untuk bahan yang digunakan, jadi kita coba dulu ya. Plastik seperti pada umumnya. Ya tidak masalah lah. Yang penting kan untuk layarnya dia ini udah 1080p bang. Dan ini bakalan kita coba tes ya di display setting. Nah ini dia display setting yang kedua. Dia memang real 1080p. Terus tuh untuk ininya coba ya. Display setting, advanced setting. Kita tes. Wih dia beneran di 75 Hz atau 74,9 sekian. Itu udah mantap sekali. Kita coba di 75 Hz. Keep change.
Wah anjay, gile coy. Tampilannya bening banget ya. Ini mereknya doang sih yang begitu nyentrik. iVision. Mantap juga sih. Oke, jadi monitor yang saya beli ini yang dari iVision itu saya beli di harga Rp675.000. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Ini dia untuk produknya. Buat ratingnya rata-rata bagus semua ya, di bintang 5 semua dengan berapa? 76 ulasan, Bre. Mantap sekali sih menurut saya. Wadidaw, wadidaw. Monitor kere hore 20 inch udah 75 Hz. Oke, jadi ini adalah perbandingan warna yang dihasilkan. Ini kita bandingkan dengan monitor yang saya miliki yaitu dari Techwear. Ini warna yang dihasilkan itu lebih cenderung kemerahan dan juga untuk warna hijaunya itu agak kurang maupun warna birunya ya. Jadi warnanya itu lebih condong ke pinkan gitu saat dibandingkan langsung dengan monitor yang saya miliki dengan sRGB-nya 100%. Sedangkan saya kan nggak tahu ini monitor berapa persen untuk sRGB-nya. Dan ini setelah saya kalibrasi manual ya, kalibrasi manual pakai yang ada di tombol sini. Ini coba kita lihat, kontrasnya saya turunin jadi 45. Terus itu, nah ininya juga suhu warnanya saya ubah yang merah jadi 52, hijaunya 60, birunya 56. Buat hasilnya menurut saya ini sih udah cukup oke ya. Dan sudah untuk warna yang dihasilkan udah balance dengan monitor yang saya miliki yang memiliki sRGB yang cukup tinggi yaitu di 99%. Sedangkan ini saya kan nggak tahu ya berapa persen untuk sRGB-nya. Dan untuk warna yang dihasilin udah balance, udah hampir mirip. Sumpah ini kalau kita kalibrasi manual seperti yang saya tunjukkan tadi, ini udah bener-bener mirip. Bisa kalian lihat sendiri untuk perbedaan yang awal tadi, ini udah begitu, wah anjir. Udah mirip coy. Cuman sayangnya untuk cahayanya atau brightness-nya itu udah mentok ya. Sedangkan ini menurut saya masih belum terang-terang banget. Dan untuk si layar yang saya miliki ini itu kecerahannya baru 50%. Mana tadi? Nah, brightness-nya baru 40% dengan kontras bawaan dan semuanya standar ya. Ini settingan bawaan dah. Cuman ini udah 100%, layarnya masih kalah dengan brightness yang dimiliki monitor yang saya miliki ini. Cuman ya sesuai lah dengan harganya ya kan. Dan sebagai himbauan aja ya, disarankan kalau kalian membeli itu usahakan beli tambahan proteksi elektronik. Ini lumayan coy, udah 12 bulan proteksi elektroniknya. Untuk harganya cuman 15.000. Kan lumayan ya. Cuman itu kan belum termasuk ongkir, jadi ya mungkin bakalan nambah 20.000 hingga 50.000 untuk packing kargo. Oke, ini barusan dapet gambaran lagi bahwa monitor ini bukan menggunakan panel AMOLED dan juga bukan menggunakan panel IPS. Ya memang dari samping kiri dan kanan itu warna yang dihasilkan nggak berubah ya. Cuman kalau dari atas dia warnanya begitu langsung terang, jreng. Tapi kalau dari bawah dia warnanya berubah, bre. Yang menandakan ini menggunakan panel TN. Kalau IPS itu pasti bakalan seperti ini. Sebelah kanannya, sebelah atas, atau juga sebelah bawah itu nggak berubah warnanya. Waduh, ini cewek gue cakep juga ya kan. Ngimpi lo bang. Kesimpulan dari saya, monitor ini apakah worth it untuk dibeli di harga 600.000-an? Dia udah 22 inch, 1080p IPS dengan refresh rate 25 Hz. Menurut saya sangat worth it. Karena untuk pasaran harga yang bekasan sekalipun, itu 22 inch susah dapat di harga segitu. Itu pun bekas ya. Dan masih panel TN atau panel IPS. Menurut saya di harga 600.000-an ini mantep. Tapi belum tahu ya untuk jangka panjangnya, dan semoga aja sih aman ya. Oh ya, seperti biasa untuk link pembeliannya ada link di deskripsi di bawah. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. See you, goodbye, sampai jumpa di lain video. Jangan lupa buat subscribe. Boom.